Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal mengulas berita di hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada bantuan Bank Dunia senilai 30 miliar mulai mengucur. Bantuan Bank Dunia senilai 30 miliar untuk peningkatan pendistribusian air bersih di Kabupaten Bengkulu Tengah mulai mengucur. Terbukti saat ini tengah dilakukan pengoptimalisasi air dengan sistem penyediaan air minum melalui pemasangan pipa jaringan distribusi utama dari sumber air terjun datar lebar hingga ke daerah Nakau, Kecamatan Talang 4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Bengkulu Tengah, Siti Yuningsi Azad SE, mengatakan jika pemasangan pipa telah mencapai 40% pengerjaan. Pemasangan pipa sudah mulai dikerjakan oleh pekerja sesuai rencana mengambil sumber air datar lebar hingga menuju ke Nakau, ujar Siti. Siti menjelaskan bantuan Bank Dunia diperuntukkan untuk 4 item pengerjaan, diantaranya pembuatan bak penampungan atau intake kapasitas 20 liter per detik di tepi sungai, penambahan IPA dengan kapasitas 20 liter per detik, kemudian reservoir atau bak penampungan air bersih dengan kapasitas 300 meter kubik, serta pemasangan JDU, khususnya pembuatan saat ini sudah masuk dalam tahap proses pembuatan. Secara teknis bentuknya menyerupai IPA di Singapura dan terbuat dari kaca berkualitas bagus. Kemudian dengan adanya JDU, air bersih dari datar lebar nantinya bisa disalurkan ke sambungan rumah atau pelanggan yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Talang 4 dan Kecamatan Karangtinggi. Ada pergantian JDU ini, maka kita ke depan tidak akan menggunakan air sungai Bengkulu untuk menyalurkan air ke setiap SR. Sebab sudah kita ketahui bersama air yang berada di sungai Bengkulu sudah tercemar dan sudah tidak layak lagi apabila untuk dikonsumsi. Untuk pergantian JDU dilakukan dari depan kantor Camat Tabak Penanjung menuju Desa Nakau. Sedangkan JDU dari data lebar menuju kantor camat tetap menggunakan pipa lama. Demikian ujar Siti. Itulah berita yang tentang dana yang akan mengucur 30 miliar. Berita selanjutnya ada daging kurban dianjurkan diantar ke rumah warga. Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saat ini, pelaksanaan salat Idul Adha dianjurkan untuk ditiadakan khusus kawasan yang masuk zona merah. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sedangkan penyembelihan masih diperbolehkan sesuai syariat agama Islam. Namun pendistribusiannya dianjurkan untuk diantarkan langsung ke rumah warga. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, Haji Sipuan SAGMM, mengatakan pihaknya mendapatkan 2 surat edaran yang menjadi rujukan pelaksanaan salat dan penyembelihan hewan kurban, yakni Instruksi Bupati Bengkulu Tengah dan Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Salat berjamaah masih diperbolehkan bagi yang di luar zona merah, tapi tetap dengan syarat ketentuan prokes atau penyembelihan tetap seperti syariat Islam. Hanya saja pembagian diantar oleh petugas ke rumah warga. Tidak ada lagi warga yang mendatangi lokasi penyembelihan menghindari kerumunan, kata Sipuan. Terpisah, Sekretaris Satuan Tugas COVID-19 Bengkulu Tengah, Samsul Bahari SPDMM, mengatakan salat diperbolehkan bagi wilayah yang berstatus bukan zona merah, namun tetap dengan prokes dan pembatasan 25% dari kapasitas. Kita anjurkan untuk zona merah sementara tidak menunaikan salat berjamaah. Kalau di luar zona merah boleh asal prokes dan dibatasi 25%, kata Samsul. Samsul menuturkan jika pun tetap ingin melaksanakan harus mendapatkan izin dan dibuatkan pernyataan langsung dari Kades setempat, sehingga jika ke depan terjadinya penyebaran COVID-19, Kades bisa mempertanggungjawabkannya.
buat surat pernyataan dari Kades terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah di zona merah karena ke depan Kades tidak seolah lepas tangan, demikian ujar Samsul. Itulah berita untuk hari ini. Kita masuk ke liputan 11, ada berita 2 hektar disiapkan untuk tanam jahe. Produk unggulan Desa Arga Indah 1 Kecamatan Pagarjati berbentuk tanaman jahe. Bahkan lahan seluas 2 hektar telah dipersiapkan untuk menanam tanaman tersebut. Lahan berstatus sewa dari masyarakat yang nama anggarannya berasal dari dana desa tahun anggaran 2021. Kades Arga Indah 1 Siamuri mengatakan dipilihnya jahe merah menjadi komoditas yang tak terpengaruh. Kades juga mengatakan harga jahe masih stabil di pasaran meski harga barang komoditi lain sedang turun. Tanaman jahe sengaja dipilih selain karena panennya yang tidak membutuhkan waktu lama, juga karena tidak begitu sulit diterapkan oleh masyarakat, katanya. Secara budidaya, lanjut Kades, masyarakat memiliki kemampuan di bidang bertani, seperti cara menanamnya, merawatnya, dan memasarkannya. Ia menerangkan dalam hal ini perlu adanya kerjasama dari warga dengan pihak desa, sebab jika nantinya berjalan untuk kebutuhan proses penanaman jahe akan dibantu oleh desa. Pihak desa akan memberikan fasilitas dan bantuan yang diperlukan guna mengembangkan program tersebut. Pupuknya kita fasilitasi, bibitnya kita fasilitasi, imbuh Kades. Melalui program tersebut berharap dapat membentuk kultur membudidayakan jahe bagi warga serta dapat membuka peluang usaha untuk masyarakat. Harapan ke depan dapat program unggulan tanaman jahe sengaja dipilih selain karena panennya yang tidak membutuhkan waktu lama, juga karena tidak begitu sulit diterapkan oleh masyarakat, katanya. Secara budidaya, lanjut Kades, masyarakat memiliki kemampuan di bidang bertani seperti cara menanamnya, merawat, dan memasarkannya. Ia menerangkan dalam hal ini perlu adanya kerjasama dari warga dengan pihak desa, sebab jika nantinya berjalan untuk kebutuhan proses penanaman jahe akan dibantu oleh desa. Pihak desa akan memberikan fasilitas dan bantuan yang diperlukan guna mengembangkan program tersebut. Pupuknya kita fasilitasi, bibitnya kita fasilitasi, imbuh Kades. Melalui program tersebut, berharap dapat membentuk kultur membudidayakan jahe bagi warga serta dapat membuka peluang usaha untuk masyarakat. Harapan ke depan dapat jadi program unggulan, membuka lapangan pekerjaan baru dan usaha baru. Nanti selain dapat menjual hasil panen jahe, warga desa juga akan dilatih supaya berinovasi mengolah minuman. Demikian Siamuri. Itulah berita yang ada di liputan 11 hari ini. Nah, itulah beberapa berita yang Cipe dibacakan pada hari ini. Untuk yang lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran Harian Rakyat Benteng melalui menghubungi karyawan yang bersangkutan. CPB juga mengingati kalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jangan lupa untuk follow media sosial yang kami miliki, itu ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Tak lupa juga, CPP bakal ngati kalian untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. CPP dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.